Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang saya hormati, kali ini saya tertarik untuk memperbincangkan sosok Sugiknur, salah satu bintang terdakwa dalam lakon dugaan kasus penodaan agama dan ujaran kebencian terkait praktek mubalah tentang dugaan ijazah Presiden Jokowi palsu. Sementara itu, satu bintang terdakwa lain dalam kasus yang sama, Bambang Tri, konon kabarnya sedang dimusuhi Sugiknur. Entah kenapa, menjelang babak akhir serial persidangan, justru Sugiknur sontak balik kanan dan menimpakan semua aib dan dosa tentang dugaan ijazah Presiden Jokowi palsu itu kepada seorang Bambang Tri. Nah, agar lebih jelas, mari kita simak kutipan videonya berikut ini. Mudah-mudahan Ramadan sudah diputus ya. Amin, amin. Saya bisa menjalankan ibadah puasa di rumah dengan keluarga ya. Tapi intinya saya tegaskan bahwa saya bukan orang jahat. Udah itu intinya. Saya orang baik ya. Bukan, maksudnya saya orang baik-baik, punya keluarga baik-baik, bukan kriminal ya. Orang masuk penjara itu karena memang dia kriminal, yang kedua dia ceroboh, yang ketiga karena dia terlalu baiknya mungkin ya. Seperti kita sebut tadi itu. Di sini saya bukan berarti ngaku jadi orang baik, tapi intinya setidak-tidaknya saya bukan kriminal. Tidak ada keonaran fisik yang saya timbulkan. Tidak ada kerugian materi yang saya timbulkan. Yang ada ya malah saya yang rugi materi ya, rugi lahir dan batin. Ada penghujatan menista agama, apalagi tadi sudah saya sampaikan dengan tegas, siapa yang berani nuduh saya menodai agama, ketemu saya, selesaikan dengan cara agama. Apa? Mubahalah. Sampai detik ini nggak ada. Ada orang nantang berani mubahalah, ayo mubahalah sama saya, tapi nantangnya di YouTube. Oh ya nggak ketemu loh, nantang dia di sini baru ketemu kan, face to face. Kalau di YouTube ya nggak ketemu. Oke, jadi bukan berarti saya takabur, tapi memang orang punya prinsip saya tidak salah. Anda punya prinsip Gus Nur harus salah, pasti salah, wajib salah, ya monggo. Kalau tetap nggak ketemu titik temunya nanti di akhirat, hukum di atas hukum begitu. Tapi gini, saya tutup sebelum Pak Andika. Tolong catat nggih, bapak-bapak nggih. Saya dan Bambang Tri itu beda. Saya bukan Bambang Tri bukan saya. Mau asli mau palsu ijazahnya Pak Jokowi itu domainnya Bambang Tri. Nggak ada kaitannya dengan saya. Saya itu hanya ngundang narasumber. Isi konten di luar tanggung jawab saya. Baik salahnya itu ya Mas Bambang Tri itu yang mempertanggungjawabkan. Harusnya kalau mau ditangkap Mas Bambang Tri, jangan saya. Ditangkap dalam arti proses gitu kan, ke hukum secara yang berlaku kan begitu. Kenapa kok harus saya ditangkap? Wong saya wartawan. Ibaratnya kan begitu ya, saya hanya mewawancarai YouTuber. Nah, dan apalagi saya bukan yang pertama. Sebelum saya wawancarai sudah ada YouTuber yang lebih dulu mewawancarai dia gitu. Jadi itu intinya yang mau saya tekankan. Asli atau palsu ijazahnya Pak Jokowi, itu kan Mas Bambang Tri yang punya domain. Maaf, Anda jangan taklid buta sama saya. Kira-kira kalau saya punya pemikiran seperti ini, saya salah apa benar kira-kira? Coba, monggo wartawannya ini. Gimana kira-kira? Jangan sampai nanti wartawan kenal loh juga nih. Bisa ditangkap juga loh. Kan ini kan Mas Bambang Tri yang melakukan observasi ibarat dagangan, kan Mas Bambang Tri yang punya dagangan halal haramnya itu kan Mas Bambang Tri. Saya cuma ngundang gitu kan. Jadi kalau mau dipisahkan boleh sebenarnya. Jadi saya bukan Mas Bambang Tri bukan saya. Itu dua domain berbeda, dua prinsipal yang berbeda. Cuman saya ini ketiban awu panas koyo ngono. Habis manis sepah dibuang. Mungkin itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan hubungan sejoli antara Sugiknur Raharja dan Bambang Tri Mulyono sebagai sesama terdakwa dalam kasus penodaan agama dan ujaran kebencian terkait praktek mubahalah untuk meyakinkan ijazah palsu Presiden Jokowi. Sebagaimana yang terungkap di persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta, di depan majelis hakim Sugiknur sempat mengagumi Bambang Tri. Orang ini istimewa, berani bersumpah di bawah Al-Quran ketika ditantang untuk melakukan mubahalah. Itu artinya ijazah Jokowi memang tidak diragukan lagi kepalsuannya.
Mungkin begitulah pikiran yang terbangun dalam benak Sugi Nur ketika hendak membimbing Bambang Tri untuk melakukan mubahalah. Dan bisa jadi pula podcast yang dilakukannya bersama Bambang Tri akan menjadi konten viral di kanal YouTube-nya. Dan memang benar, tampaknya Sugi Nur sangat menikmati viralnya dua podcastnya itu sebelum akhirnya ia harus rela dan pasrah setelah dua kontennya yang viral itu menjadi bukti dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian, hingga dirinya bersama Bambang Tri terciduk harus berurusan dengan aparat yang berwajib. Begitulah, setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan alat bukti yang ada, akhirnya Sugi Nur dan Bambang Tri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian, sebelum akhirnya dinaikkan statusnya sebagai terdakwa. Sugi Nur dan Bambang Tri pun tampak semakin akrab ketika mereka menjadi tahanan di rutan Polda Jawa Tengah. Senasib, seperjuangan, dan sepenanggungan. Begitu juga ketika kedua sejoli ini harus menghadiri persidangan berkali-kali. Mereka tetap tampak rukun dan runtang-runtung berdua kemanapun pergi. Namun agaknya Sugi Nur mulai menderita ketika berada di ruang tahanan yang sumpek, berpisah dengan keluarga dan setiap hari berbaur dengan para narapidana dengan beragam karakter dan tabiat. Bahkan mungkin saking menderitanya berada di ruang tahanan, kabarnya Sugi Nur sempat bertengkar dengan Bambang Tri meskipun hal itu dibantahnya. Seiring berjalannya waktu, persidangan pun terus berlangsung. Saksi fakta dan saksi ahli dihadirkan silih berganti. Meski capek, Sugi Nur tampak berusaha untuk menunjukkan sikap tegar ketika hadir di persidangan. Namun agaknya tak ada perkembangan dalam persidangan yang bisa menguntungkan dirinya. Sebagian besar saksi fakta dan saksi ahli yang memberikan keterangan di persidangan nyaris tak ada yang membelanya. Sugi Nur masih tetap berikhtiar menunjukkan sikap tegar ketika tim penasihat hukum mengajaknya untuk melakukan konferensi pers. Ada untungnya juga bagi Sugi Nur ketika diberi panggung dalam konferensi pers. Setidaknya bisa menghibur dirinya meski terkesan semu dan sesaat. Sesekali ia bisa curhat meskipun seringkali ia tidak mampu menahan emosi dan amarah yang meradang di rongga dadanya. Meski demikian, Sugi Nur agaknya makin tak mampu menahan penderitaan di ruang tahanan dan jauh dengan keluarga. Dan semua itu terjadi karena Bambang Tri. Lebih-lebih ketika majelis hakim menolak permohonannya untuk dilakukan penundaan penahanan. Semua itu penyebabnya adalah Bambang Tri. Ya, dialah penyebabnya. Mungkin begitulah yang ada dalam benak Sugi Nur. Gara-gara dia, Sugi Nur harus tersiksa dalam ruang tahanan yang pengap dan berbau. Bisa jadi Sugi Nur juga tak pernah membayangkan kalau pada akhirnya dia harus menjalani hidup menderita di ruang tahanan. Padahal sebelumnya ia sangat ingin bertemu dengan sosok pemberani semacam Bambang Tri yang telah menulis buku Jokowi Undercover Jilid 1 dan 2 itu. Begitu semangatnya Sugi Nur untuk menemukan Bambang Tri sampai-sampai ia mengaku rela mengeluarkan duit 10 juta lebih dari koceknya demi Bambang Tri, hingga akhirnya mereka berdua bisa bertemu, ngobrol bareng, membuat konten di kanal YouTube, hingga meyakinkan diri lewat praktek mubahalah untuk meyakinkan bahwa ijazah Presiden Jokowi benar-benar palsu. Namun seperti kata bijak Bestari, kebenaran memang akan menemukan jalannya sendiri. Pertemuan antara Sugi Nur dan Bambang Tri tampaknya akan menjadi jalan untuk membuktikan kebenaran itu. Presiden Jokowi pun tak pernah terusik atas apa yang telah dilakukan Sugi Nur dan Bambang Tri kepada dirinya. Semua dugaan dan prasangka buruk yang diarahkan kepadanya dibiarkan mengalir mengikuti kehendak para pembencinya. Dari situlah mungkin yang membuat Sugi Nur makin putus asa hingga akhirnya berbalik menyerang Bambang Tri. Bisa jadi Sugi Nur yang konon hanya sempat duduk di bangku sekolah kelas 5 SD hingga tak punya ijazah itu, menyesal telah bertemu dengan Bambang Tri, bahkan harus mengeluarkan duit hingga puluhan juta. Kini Sugi Nur tampaknya makin terbuka lubang kesadarannya bahwa semua aib dan dosa yang terkait dengan tuduhan ijazah Jokowi palsu murni menjadi tanggung jawab Bambang Tri sepenuhnya. Bahkan Sugi Nur mungkin juga merasa telah menjadi korban dusta dan kebohongan Bambang Tri,
hingga dia terperangkap dalam jerat kepalsuan sampai-sampai berani bilang yang tidak percaya dengan Bambang Tri berarti tidak percaya pada Al-Quran. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sampai bertemu kembali pada konten saya berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.